Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Adi Chandra 007, channel belajar desain grafis, CorelDRAW dan Photoshop. Buat teman-teman yang baru gabung, tonton dulu videonya full durasi agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa meninggalkan like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, kita buka CorelDRAW-nya. Kemudian di sini saya ganti ukurannya menjadi piksel ya. Ukurannya saya buat 1280 kali 720 ya. Kemudian saya klik ya, saya buat landscape. Saya klik OK. Ini kita ganti landscape ya, seperti ini. Kita klik 2 kali di sini. Oke, untuk membuat frame-nya. Kemudian kita akan membuat bentuk rectangle tool di sini ya. Kemudian kita letakkan di sini. Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan, kita convert to curve dulu, Ctrl key ya. Kemudian di sini kita tambahkan titik ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita beri warna kuning ya, teman-teman. Nah, kemudian setelah ini kita duplikat, Ctrl D ya. Kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita tarik garis bantu untuk menentukan agar tingginya sama. Klik add ya, kemudian geser ke kiri. Kita samakan kemiringannya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian diikuti bentuk di belakangnya. Bisa kita duplikat ya teman-teman ya. Kita geser ke kanan. Kemudian ini kita duplikat. Ya, Ctrl D. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kita power clip ya, masuk. Oke, kita buat no underline maksudnya ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita perkecil sedikit ya, teman-teman ya. Kita letakkan. Oke, garis bantunya ini kita hapus saja biar nggak ganggu. Kemudian ini kita letakkan persis di ujung kiri. Nah, seperti ini. Yang ini kita tarik ke kanan. Nah, outline yang tidak terpakai kita delete teman-teman. Nah, ini kita sejajarkan dulu. Ya, jadi supaya sejajar ya. Kemudian untuk outline-nya, outline frame-nya ini kita hilangkan ya teman-teman ya. Kita pilih none. Kemudian setelah itu kita pilih gradient fill. Kita ganti warnanya gradasi dari putih ke abu-abu seperti ini teman-teman. Oke, yang putih ada di atas, yang abu-abu ada di bawah ya. Setelah itu kita masukkan gambar sebuah mobil. Nah, seperti ini ya. Kita letakkan di sini gambar mobilnya. Kemudian berikutnya kita masukkan, ini ada gambar interior mobilnya ya, foto interior mobilnya. Kita masukkan di sini, ini untuk head unitnya. Oke, kita letakkan di sini, kita klik finish. Kemudian kita edit power clip dulu. Kita sesuaikan bagian mana yang tampak ya teman-teman ya. Kemudian gambar yang kedua sama, kita masukkan dengan power clip. Oke, ini kita power clip, kita masukkan. Nah, seperti ini.
Kemudian setelah itu kita buat polygon tool, tapi sisinya adalah segi 6 ya teman-teman. Kita letakkan di sini, kita beri warna hitam. Kemudian kita sesuaikan ukurannya ya. Setelah ini kita duplikat teman-teman, Ctrl D untuk poligonnya. Oke, kita letakkan di posisi semula supaya presisi. Kita masukkan ke dalam. Oke, kita beri warna putih ya. Oh sorry, kita beri warna kuning. Kemudian duplikat lagi warna hitam. Nah seperti ini jadinya. Oke, yang warna hitam kita perbesar sehingga ada seperti outline ya. Nah seperti ini jadinya. Kemudian kita tambahkan di sini teks ya. Ini tentang brosur persewaan mobil ya. Rent car. Oke, kemudian kita pilih fontnya adalah Twisen MT. Nama fontnya kita Ctrl K. Kita perbesar di sini, kita letakkan di sini teman-teman ya. Kemudian car-nya kita letakkan juga di sini. Oke, car-nya yang kita perbesar. Kita naikkan sedikit ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita tuliskan di sini new type. Jadi persewaan mobil tipe-tipe terbaru, maksudnya begitu ya teman-teman ya. Ini hanya untuk bahasa promosi saja. Kemudian ya, ini kita letakkan di sini. Oke. Kita ganti warnanya agak matang ya teman-teman ya. Oke, sekian cukup ya. Lalu kita gradasi. Semakin ke atas dia semakin kuning cerah ya. Nah seperti ini, yang ke bawah kuningnya lebih gelap. Oke, kemudian kita tuliskan di sini untuk harga ya. Karena harga persewaan mobil itu harganya macam-macam teman-teman ya. Di sini kita menggunakan bahasa-bahasa promo ya. Start from 215 ya, seperti ini. Start from ya. Ini untuk menyatakan harga teman-teman ya. Harga persewaannya. Kemudian di sini harganya 250.000 ya. Oke, kita letakkan di sini teman-teman. Kita beri warna putih ya. Oke, kita beri warna kuning supaya lebih mencolok dan beda dengan atasnya ya. Yang atas kita perkecil sedikit supaya lebih jelas yang bawah. Oke, kemudian kita drag to selected ya. Setelah itu teman-teman kita lanjutkan ya, kita tuliskan available. Oke, tersedia ya maksudnya. Kemudian di sini kita duplikat. Nah,
Untuk tipe-tipe mobil ada SUV, ada MPV ya teman-teman ya. Ini SUV car dan MPV car ya. Nah, seperti ini. Bisa kita beri keterangan di sebelahnya. All type SUV car. Untuk SUV car itu disebut juga dengan city car ya, karena mobilnya kecil-kecil. Sedangkan MPV mobilnya besar-besar, memang untuk muatan banyak ya. Oke, kemudian setelah itu kita perkecil teman-teman ya, kita letakkan, kita carikan tempat di sebelah kiri bawah ya. Kemudian kita masukkan logo WhatsApp di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kontak person. Kemudian kita perkecil sedikit, kita letakkan di sebelah kanan. Logo WhatsApp-nya kita tata, kita sesuaikan besarannya. Nah, ini bisa diterapkan dalam brosur, bisa diterapkan menjadi billboard ya. Itu bisa semua teman-teman, tergantung kebutuhannya. Oke, 25 kita masukkan nomornya. Ini misal ya, nomor misal ya. Kontak personnya kita letakkan di sini. Oke, kita perbesar. Fontnya besarnya kita samakan ya. Ini kita samakan 6,674 ya. Oke. Kemudian setelah itu kita drag, kita turunkan ke bawah sedikit ya teman-teman ya. Baru yang terakhir kita akan menuliskan nama persewaan mobilnya ya. Nah, ini sudah ada keterangan rent car new type ya, start from 215 rupiah ya. Sini saya nuliskan nama pemilik atau nama usaha rental mobilnya. Ini saya contohkan, misalkan pakai nama saya saja. Ini saya ketikkan di sini Chandra Rental. Ya, kita beri warna kuning. Nah, ini kita duplikat ya teman-teman ya. Kita duplikat, kita beri outline supaya jelas terbaca, tidak menyusahkan orang lain untuk membacanya ya, karena jelas ada outline-nya. Nah, seperti ini. Kita beri bayangan ya teman-teman ya. Kita carikan warna gelap, lalu kontrol background. Nah, baik, inilah hasil belajar kita teman-teman ya. Bisa diterapkan dalam berbagai, bisa brosur, bisa billboard, bisa baliho. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan komen di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.